Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital dan alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, kembali mengkritik pihak kampus setelah kunjungannya pada Senin, 30 Juni 2025, yang berlangsung selama lebih dari 2 jam di kantor Humas UGM. Rismon mengklaim koordinator Humas UGM tidak berani menemuinya meskipun diketahui berada di ruangannya, dengan alasan ada agenda lain. Tuduhan ini muncul seiring dugaan Rismon bahwa UGM sengaja menyembunyikan informasi terkait skripsi tahun 1985, termasuk ijazah Jokowi, yang menjadi sorotan sejak Maret 2025. Kasus ini memicu spekulasi publik tentang kebohongan institusi akademik ternama tersebut. Latar belakang konflik. Kontroversi ini berakar pada analisis Rismon yang mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM, yang ia nilai bermasalah karena inkonsistensi font dan data KKN. Sejak Maret 2025, Rismon telah menggalang dukungan publik melalui live streaming dan kunjungan langsung ke UGM, termasuk pada 15 April 2025, di mana ia menuntut klarifikasi dari Wakil Rektor Wening Udasmoro. UGM membantah tuduhan ini pada 21 Maret 2025, menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun Rismon menilai kampus tidak transparan, terutama setelah janji Wening untuk merilis video pertemuan 15 April 2025 tidak ditepati hingga kini. Kunjungan terbaru Rismon pada 30 Juni 2025 bertujuan meminta akses skripsi tahun 1985 dan konfirmasi tentang Joshua Sinambela, yang diklaim ditemani Humas UGM ke perpustakaan tanpa surat resmi. Sementara Rismon harus melalui prosedur berbelit. Ketidakhadiran koordinator Humas menjadi pemicu utama kritiknya, yang ia sampaikan secara langsung melalui siaran langsung di media sosial. Detail kejadian. Rismon tiba di kantor Humas UGM sekitar pukul 12 WIB pada 30 Juni 2025, didampingi beberapa pendukung dan wartawan independen. Ia mengaku menunggu lebih dari 1 jam tanpa respons, meskipun melihat aktivitas di dalam ruangan melalui jendela. Ngaku ada agenda, tapi nggak ada orang masuk atau keluar, ujar Rismon dalam siaran langsung yang berlangsung hingga pukul 13.36 waktu Indonesia Barat. Ia menduga koordinator Humas sengaja bersembunyi, dengan alasan sibuk rapat, padahal tidak ada tanda-tanda aktivitas resmi. Rismon juga mempertanyakan perlakuan berbeda terhadap Joshua Sinambela, yang disebut petugas perpustakaan ditemani Humas tanpa surat, sementara ia harus bersurat untuk akses informasi. Kalau menjilat dipermudah, kalau mencari kebenaran dipersulit, katanya, merujuk pada dugaan favoritisme. Ia menyoroti bahwa sekitar 60 skripsi tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan diduga disita untuk mencegah perbandingan dengan skripsi Jokowi, memperkuat narasi penutupan fakta. Reaksi publik dan media sosial. Tudingan Rismon memicu reaksi besar di kalangan publik. Pada 1 Juli 2025, tagar seperti takut Rismon dan ijazah Jokowi menjadi trending di X, dengan warganet membagi dua kubu. Pendukung Rismon menyebut UGM tertutup demi Jokowi, dengan komentar seperti, koordinator Humas takut kebenaran terbongkar, dan UGM milik rakyat, kenapa takut direkam? Sebaliknya, pihak yang pro-UGM menganggap Rismon memanfaatkan isu untuk popularitas, dengan tuduhan bahwa kritiknya tidak berdasar. Sentimen publik semakin memanas dengan dukungan dari konten kreator lokal, yang mengusulkan aksi bersama di depan Humas UGM. Narasi, UGM jadi Universitas Geng Mulyono, muncul sebagai sindiran, mencerminkan dugaan keterlibatan Jokowi dalam penutupan informasi. Namun, tanpa bukti fisik, tuduhan ini tetap spekulatif dan bergantung pada persepsi netizen. Tanggapan resmi UGM. Hingga 1 Juli 2025, UGM belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan Rismon. Pada pertemuan di kantor Humas, staf Humas menolak rekaman atau siaran langsung, dengan alasan melindungi privasi dan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, Rismon mempertanyakan konsistensi, mengingat tamu lain seperti Joshua Sinambela diklaim mendapat perlakuan berbeda tanpa syarat. Staf Humas menjanjikan Ketua Tim Kerja Bidang Humas, diduga Bu Hesti, akan menemui Rismon dengan syarat tanpa rekaman, yang ditolak Rismon dengan alasan trauma setelah janji Wening pada 15 April 2025 tidak ditepati. Kalau enggak direkam, bagaimana saya membuktikan pertemuan ini? Ujarnya, menuntut rekaman suara minimal sebagai pengikat. Ketidaksepakatan ini berujung pada kebuntuan, dengan Rismon memilih menunggu hingga malam. Implikasi akademik dan hukum. Konflik ini mengancam reputasi UGM sebagai institusi akademik ternama. Jika terbukti menyembunyikan informasi, kampus ini berisiko kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi investigasi lebih lanjut, termasuk dari Kementerian Pendidikan. Analis pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Agus Santoso,
menyatakan bahwa ketidaktransparanan UGM dapat memicu tuntutan hukum dari masyarakat pembayar pajak. Dari sisi hukum, laporan Jokowi terhadap Rismon pada 30 April 2025 masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya. Ancaman pembunuhan yang dilaporkan Rismon pada 15 Juni 2025 juga menjadi sorotan, meskipun belum ada tersangka. Jika UGM terbukti terlibat dalam dugaan manipulasi, ini dapat memperluas kasus ke ranah pidana, meskipun saat ini fokus pada tuduhan pencemaran nama baik. Prospek ke depan. Prospek penyelesaian konflik bergantung pada langkah berikutnya dari Rismon dan UGM. Rismon mengancam akan kembali mengunjungi kampus dan mengajak konten kreator untuk aksi bersama, sementara UGM tampaknya memilih pendekatan defensif dengan menolak rekaman. Jika Rismon berhasil mengumpulkan bukti baru, tekanan publik dapat memaksa UGM membuka arsip atau melibatkan pihak independen. Namun, jika UGM terus menolak dialog, narasi, kebohongan yang digaungkan Rismon kemungkinan akan semakin kuat. Meskipun tanpa bukti konkret, kasus ini berisiko menjadi ajang politik. Rismon berencana mengadakan live streaming lanjutan pada minggu depan, menambah dinamika polemik ini. Kegagalan koordinator Humas UGM muncul menemui Rismon Sianipar pada 30 Juni 2025 memicu kritik tajam tentang dugaan penutupan skandal ijazah Jokowi. Rismon, dengan dukungan publik, terus menguliti ketidaktransparanان UGM, sementara kampus tampak terjebak dalam sikap defensif. Di tengah polarisasi publik dan tekanan hukum, kebenaran tetap menjadi ujian bagi integritas UGM dan kredibilitas Rismon sebagai penyelidik. Tanpa bukti kuat dari kedua belah pihak, konflik ini kemungkinan akan berlarut sebagai perdebatan yang memecah belah.